Halo, perkenalkan nama saya Daryl. Di video kali ini saya akan mendemokan tugas akhir web dev saya, yaitu front end dan back end. Oke, sebelum kita masuk ke dalam dashboard, kita akan lihat terlebih dahulu database yang saya gunakan. Ya, database yang saya gunakan yaitu tugas akhir. Di sini terdapat 10 tabel, yaitu admin, bimbingan, dosen, jadwal wisuda, lulusan, mahasiswa, penasihat, pendaftaran wisuda, peserta skripsi, dan ujian skripsi. Nah, dari 10 tabel ini kita akan lihat mahasiswa terlebih dahulu. Nah, di sini ada mahasiswa NPM, mahasiswa nama, mahasiswa alamat, DOB, dan keterangan. Nah, MHSNPM ini nantinya akan menjadi primary key yang akan menghubungkan atau menjadi kunci relasi antar tabel. Nah, sekarang kita akan langsung masuk ke dashboard ya. Nah, untuk bisa masuk ke dashboard, kita harus login terlebih dahulu. Nah, setelah login, kita bisa lihat halaman dashboard. Terdapat 9 tabel yang bisa uh, kita otak-atik di sini. Nah, setiap tabel ini memiliki fitur CRUD, yaitu create, read, update, dan delete. Nah, artinya kita bisa menginput data ya di sini, di label ini, di form ini, lalu kita bisa lihat data yang kita input ya di tabel ini, kita bisa edit dengan cara klik tombol edit, dan kita juga bisa hapus data. Nah, jadi kesembilan dari tabel ini memiliki kemampuan tersebut. Oke, nah sekarang kita lihat yang mahasiswa, kita akan coba edit ya, karena input kan sudah ada di sini. Kita akan coba edit, kita coba ganti nama mahasiswanya, kita hapus. Nah, kita ubah. Nah, di sini datanya keubah ya. Lalu sekarang kita akan coba hapus salah satu. Contohnya ini. Kita coba hapus. Akan akan ada pemberitahuan apakah Anda yakin? Oke. Nah, maka datanya terhapus dari database. Sekarang kita akan lihat kodenya ya. Kode dari input mahasiswa. Sebenarnya mekanisme dari input dari semua tabel itu sama. Jadi mekanismenya adalah pertama kita akan isi dulu form yang ada di sini. Kita isi form input. Nah, nantinya dari HTML itu kan akan input dan masuk ke dalam variabel ini. Uh, ID npm MHS, lalu ada nama MHS, ada alamat MHS, dan lain-lain. Nah, karena sudah tertampung di variabel tersebut, maka nanti akan diambil dari form, yaitu di sini MHS nama, MHS alamat, MHS DOB. Nah, setelah diambil datanya dari variabel tersebut, nantinya akan dimasukkan nih ke dalam insert into mahasiswa values. Jadi dimasukkan ke dalam tabel mahasiswa dengan value sesuai dengan kolomnya masing-masing gitu. Nah, sekarang kita akan lihat edit. Edit MHS itu sebenarnya sama ya. Jadi kalau di sini kita menerima data yang akan diubah. Dengan cara apa? Kita ngambil data yang eh, kita pilih ya untuk diedit. Nah, nanti datanya itu akan tadi ya dimunculkan, datanya akan dimunculkan di sini di label. Berarti ada di bawah sini nih, dimunculkan di sini di label ini. Nah, lalu setelah diedit, maka datanya akan diambil dan diupdate di sini. Diupdate ke tabel lagi ke mahasiswa. Nah, nanti setelah terupdate, maka akan dimunculkan di tabel sini. Di tabel sini ada per baris ya. Ada NPM, nama, alamat, DOB, keterangan. Nah, ini untuk tombol edit dan tombol hapus. Gitu. Nah, untuk hapus, hapus kita bisa hapus ini code-nya.
Oke, selanjutnya kita ke input dosen ya. Kalau input dosen sebetulnya masih sama, jadi kita lewati saja karena cuma beda beda data input. Nah, kalau penasihat, penasihat ini merupakan tabel yang memiliki relasi dengan mahasiswa dan NIDN. Dan ini kita bisa pilih nih, kita bisa select mahasiswa yang telah kita buat, lalu NIDN dosen yang telah kita buat di sini. Lalu kita bisa upload dokumen dan keterangan. Dan di sini terlihat ya kalau ada no image available. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika kita input dan kita nggak nginput gambar, maka yang muncul adalah seperti ini, no image available. Gitu. Next, peserta skripsi. Nah, di peserta skripsi, ini kita ngambil NPM-nya itu dari mahasiswa. Nah, lalu kita masukin saja data-datanya. Nah, nanti data contoh data yang muncul itu seperti ini. Tadi misalnya Andre Taulani semester ganjil, tahunnya segini, tanggal, judul skripsinya seperti ini, penjelasannya dan foto orangnya. Kita akan lihat info peserta skripsi ya. Info peserta skripsi itu jadi tadi ya. Nah, kalau kita select, kita buatnya seperti ini. Kita buat opsinya. Nah, kalau mengambil dari uh, data tabel lain, maka code-nya seperti ini, di fetch, diambil. Nah, yang diambil apa tadi? NPM dan nama. Nah, tadi ya, kalau kita setelah kita pencet simpan, maka nanti akan diambil dan dikirim ke tabel peserta skripsi dengan values-nya ini, kolom ini, masuk ke dalam kolom-kolom ini, gitu. Jadi masuk ke dalam database. Nah, selanjutnya kita akan membahas bimbingan. Nah, di bimbingan itu kita juga dua relasi ya, NPM dan dosen. Nah, kalau dosen kita ngambil NIDN-nya. Nah, kalau di mahasiswa kita mengambil NPM dan judulnya. Jadi dengan kita mengambil NPM mahasiswa tersebut, kita juga sudah dapat judul skripsinya. Nah, kita ngambil NIDN dosen, kita sudah dapat nama dosennya juga. Nah, kalau ini uh, kita hanya bisa menginput PDF. Kita hanya bisa menginput PDF. Misalnya sini Daryl, Melia, isi misalnya tes. Nah, kita hanya bisa menginput PDF, contohnya ini. Simpan. Nah, masuk ya. Nah, kalau ada gambarnya artinya tersimpan. Nanti masuknya ada di dokumen, ada di sini. Nah, kodenya tadi bimbingan. Nah, di input bimbingan itu logika untuk input dokumennya adalah di sini sisanya sama, yaitu dia hanya bisa menerima yang formatnya PDF yang pertama dan di bawah 5 MB. Nah, lalu setelah berhasil maka akan disimpan ke dalam dokumen. Nah, di sini eh, dia mengambil data dari mahasiswa, dari dosen juga ada begitu. Nah, tapi eh, bimbingan di sini itu mengambil NPM-nya dari peserta skripsi, bukan dari NPM mahasiswa. Jadi, tidak semua NPM yang ada di mahasiswa itu ada di NPM bimbingan. Seperti itu. Lanjut ke ujian ya. Kalau ke ujian, kita ngambil NPM yang ada di bimbingan tadi. Jadi, setelah kita ambil NPM-nya, kita sudah dapat NIDN dosennya juga. Seperti itu. Nah, ini ya contoh dari uh, ujian skripsi. Nah, ini ada gambarnya juga. Selanjutnya ada tiga tabel tambahan, yaitu ada lulusan, jadwal wisuda, dan pendaftaran. Nah, kalau lulusan itu kita mengambil dari NPM yang mengikut NPM mahasiswa yang mengikuti ujian, begitu. Nah, ini ya, ini ada contohnya.
Tadi sudah 4 ya. Oke. Nah, ini kita juga menginputnya dengan JPG atau PNG itu. Coba kita tambahkan salah salah satu dulu supaya bisa muncul. Nah, upload semisal sidang 5. Nah, masuk ya. Selanjutnya di lulusan kita bisa masukkan jadinya Errol. Sebelumnya kan Errol tidak ada. Nah, oke, kita upload. Misalnya gambarnya seperti ini. Ya, nah nanti datanya masuk di bawah. Next, jadwal wisuda. Nah, jadwal wisuda ini sebenarnya independen. Dia isinya itu di jadwal, periode, tanggal wisuda, tempat, foto, dan aksi ya. Aksi kita bisa edit, bisa hapus juga. Nah, ini dia tidak memiliki relasi dengan yang lain. Nah, kalau pendaftaran ini baru ada relasi, yaitu dia memiliki dua relasi, yaitu relasi eh, dengan NPM yang ada di lulusan dan juga periode yang ada di jadwal wisuda, begitu. Jadi dia bisa memilih ya, bisa memilih, bisa select. Hasilnya contohnya seperti ini, ID pendaftarannya, NPM, mahasiswa, ID jadwal, tanggal, dan lain-lain. Oke, sekarang kita masuk ke front end. Nah, tutup. Ya, jadi di front end eh, kita ada peta untar. Di sini kalau kita pencet ke new tab, selanjutnya ada ada dosen, mahasiswa, dan bidang. Nah, kalau dosen ini mengambil nama dosen dari tabel dosen, mahasiswa ada mengambil nama mahasiswa, dan bidang ini mengambil dari penjelasan. Nah, ini ada karuselnya, ada 3. Selanjutnya ada dari Andre Taulani ya, Andre Taulani dan Kiki Saputra. Ini diambil dari tabel peserta skripsi. Nah, nah di sini contohnya peserta skripsi ya, kita bisa lihat ada ya gambarnya. Nah, diambil namanya, lalu semesternya, tahun akademik, tanggal, dan penjelasannya. Nah, di sini kenapa ada mahasiswa? Karena dia mengambil nama sesuai dengan NPM. Nah, ini kita bisa ganti-ganti sebenarnya. Karena dia looping, kita bisa ganti 4 misalnya. Nah, muncul 4. Kita balikin. Oke. Nah, selanjutnya kita eh, yang yang di kanan ini itu diambil dari tabel ujian skripsi dan bimbingan. Nah, ini NPM, lalu ada tanggal, waktu, nama, dan pembimbing. Nah, pembimbing ini diambil dari tabel pembimbing. Sisanya diambil dari tabel ujian skripsi. Nah, di ujian skripsi ini kita ambil contohnya tadi. Kita ambil gambar dan judul skripsinya. Ya, di sini. Nah, ini sesuai ya. Jadi sebenarnya ini itu galeri foto di mana kita ngambil menggunakan sebentar, menggunakan looping ya, mengambil dari ujian skripsi, mahasiswa dan peserta skripsi. Nah, ujian skripsi itu yang diambil NPM-nya, lalu mahasiswa itu dan peserta skripsi yang diambil judul skripsinya. Begitu. Makanya ini uh, bisa muncul. Nah, kalau kita ubah limitnya, misalnya jadi 5, maka bisa aja muncul 5. Karena data kita ada 5. Nah, tapi kita sesuaikan saja menjadi 4. Oke. Nah, selanjutnya ada pendaftaran wisuda. Nah, pendaftaran wisuda ini juga sama menggunakan looping. Nah, diambilnya dari tabel pendaftaran wisuda. Lalu ada di sini mahasiswa dan jadwal wisuda. Tapi sebenarnya NPM-nya, NPM mahasiswanya itu diambil dari pendaftaran wisuda. Nah, yang diambil apa aja kolomnya? Ada pendaftaran ID, ada nama mahasiswa, ada tanggal, dan ada periode. Sama ya. Ini ID-nya, ini namanya, ini tanggal, dan ini
periodenya gitu. Ini bisa kita scroll seperti itu. Nah, tadi uh, kita lanjut ke lulusan terbaik. Nah, lulusan terbaik ini sebenarnya uh, bagian tengah kiri, tengah-tengah, tengah kanan, lalu ada uh, kiri bawah, kiri kanan. Ini yang lebar ini kiri kanan, lalu ini bawah satu dan bawah dua. Nah, untuk lulusan terbaik ini kan ada empat. Itu diambil dari tabel lulusan. Tabel lulusannya nih terlihat ya. Tabel lulusan yang diambil apa aja? Yang diambil itu fotonya ya untuk menunjukkan foto ini diambil. Lalu diambil nama mahasiswanya ya, nama mahasiswanya ada di sini, NPM-nya di sini, lalu IPK-nya dan judul skripsi. Nah, begitu. Makanya kenapa diambil lulusan mahasiswa peserta skripsi? Karena mengambil NPM mahasiswanya ada di lulusan, lalu di tabel mahasiswa itu mengambil namanya dan di peserta skripsi untuk mengambil judul skripsinya. Gitu. Nah, ini sesuai ya dengan yang ada di sebentar. Sesuai dengan yang ada di sini gitu. Nah, selanjutnya ini tabel jadwal wisuda ya. Tabel jadwal wisuda tadi di sini tidak menggunakan looping. Jadi ini pakem hanya empat card. Ini card pertama, card kedua, card ketiga, dan card keempat. Nah, ini card keempat, uh, height-nya beda karena menyesuaikan dengan uh, bagian di sampingnya, seperti itu. Tapi isinya tetap sama. Oke, selanjutnya yang horizontal. Yang di horizontal ini saya ambil dari jadwal wisuda, dari tabel jadwal wisuda. Nah, gambarnya ini dari foto wisuda, ya, dari wisuda foto ya, variabelnya. Lalu ini tempat, lalu ada periode dan tanggal wisuda. Nah, ini periodenya ini datanya, lalu ini tanggal wisudanya. Sama dengan yang ada di sini. Sama ya. Jakarta, tanggal, dan periodenya. Seperti itu. Nah, lalu ada di bawahnya ada card untuk penasihat. Nah, ini diambil dari tabel penasihat. Nah, tabel penasihat itu isinya ada dua relasi. Ada relasi dengan mahasiswa dan relasi dengan dosen. Adanya di sini nih. Relasi dengan mahasiswa dan relasi dengan dosen. Nah, jadi yang diambil itu apa? Yang diambil itu adalah nama dosen, lalu nama mahasiswanya, dan keterangan. Gitu ya. Sama dengan yang ada di sini. Nah, sama ya. Keterangan, nama dosen, dan nama mahasiswa. Begitu. Dan di sebelah kanannya ada di bagian bawah dua itu ada card foto, lalu ada NIM, nama dan kelas saya. Lalu terakhir ada footer. Nah, sebagian besar dari web saya ini diambil dari Bootstrap ya. Kalau bagian galeri juga Bootstrap, lalu pendaftaran wisuda ini juga ambil Bootstrap scroller. Nah, di bagian yang sini itu card ya, ambil dari card, lalu saya modifikasi, lalu yang ini juga card, begitu. Baik, sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.